Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sylvian Dita Arifia, Tisha Audina, Erina Putri Amanda, Vidya Anggiafani, dan Naila Safira. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan analisis laporan keuangan tentang analisis film Becoming Warren Buffett. Yang pertama, kronologi film Becoming Warren Buffett. HBO bersama Cunard Film memproduksi sebuah film dokumenter berjudul Becoming Warren Buffett. Dokumenter yang disutradarai Peter Cunard ini sebagian besar diisi narasi oleh Warren Buffett sendiri, serta beberapa wawancara dengan orang-orang terdekatnya termasuk saudari-saudarinya, ketiga anaknya, Vice Chairman Berkshire Hathaway Charlie Munger, serta Bill and Melinda Gates. Melalui akses khusus ke kehidupan pribadinya sehari-hari, film ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki asal Nebraska yang ambisius dan terobsesi menjadi salah satu orang terkaya dan paling dihormati di dunia. Dokumenter menyeluruh tentang Buffett yang kini menjadi filantropi adalah potret jujur tentang seorang pria yang membantu membentuk cara orang Amerika memandang kapitalisme. Sebagian besar isi film ini merupakan kata-kata Buffett sendiri. Film ini menampilkan jejak Warren Buffett sejak pertama kali menjadi investor hingga pakar bisnis. Dokumentasi ini menguak kehidupannya sejak menjadi ayah dari 3 anak dan pebisnis paling kaya di dunia, hingga memecahkan skandal perdagangan Salomon Brothers yang mengancam reputasinya, termasuk saat kehilangan istri tercinta dan cinta pertamanya, Susie Thompson Buffett. Anak perempuan Warren bernama Susan mengaku tidak mengetahui bahwa ayahnya kaya raya sampai ketika umurnya mencapai 20 tahunan. Bahkan dirinya tidak mengetahuinya dari orang tuanya. Ia baru mengetahui bahwa ayahnya benar-benar kaya raya ketika membaca sebuah artikel di Wall Street Journal. Susan yang juga pendiri badan amal anak-anak bernama Sherwood Foundation mengambil bagian dalam pembuatan film dokumenter yang ditayangkan HBO tersebut. Susan memberikan banyak informasi tentang orang tuanya, yakni ketika dia tumbuh di rumah keluarganya di Omaha, Nebraska, dan apa yang mendorong ayahnya memberikan banyak kekayaan untuk beramal. Dengan kekayaan bersih lebih dari 60 miliar US dollar, investor legendaris ini masih menetap di rumahnya yang sederhana di Omaha. Namun yang lebih mengejutkan dari gaya hidup dan kepribadiannya yang sederhana adalah integritas moral dan pemikiran untuk Buffett. Pada usia 7 tahun, Buffett membaca buku perpustakaan 1000 cara untuk menghasilkan 1000 US dollar dan mendapatkan uang tambahan dengan menjadi penjual Coca-Cola, permen karet, serta pengantar surat kabar ketika remaja. Buffett menghiasi dinding rumahnya dengan koran yang membahas tentang krisis keuangan yang terjadi pada 1907. Menurutnya, hal tersebut untuk mengingatkan bahwa segala sesuatu bisa terjadi di dunia ini. Prinsip dan semangat Buffett merupakan kunci kesuksesannya. Setelah kematian Susie, Buffett membesarkan anak-anak mereka serta menjadikan lebih menghargai hak-hak sipil dan filantropi. Dia bangkit dari masa berkabung pada tahun 2006 untuk mengumumkan bahwa sebagian besar kekayaannya akan dihibahkan untuk Bill dan Melinda. Meski pencapaiannya membuktikan kecerdasannya, Buffett mendapatkan bahwa dia memenangkan undian berhadiah dengan lahir sebagai siapa dirinya, kapan, dan di mana dia berada saat itu. Selama lebih dari 60 tahun, saya menjadikan tarian sebagai pekerjaan, melakukan apa yang saya suka. Saya menjadikan tarian sebagai pekerjaan, melakukan apa yang saya suka. Saya merasa sangat beruntung, katanya di hadapan siswa SMA Omaha. Gaya hidup Buffett yang sederhana membuktikan bahwa dia dapat memberikan keuntungan bagi dunia. Ia pun berjanji akan memberikan hadiah hampir semua kekayaannya untuk kegiatan amal. Buffett mengatakan dia hanya menghabiskan sekitar 1% dari kekayaan yang dimilikinya, sedangkan 99% kekayaannya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan orang lain, karena dia tidak membutuhkannya. 1.2. Kaitan konsep keuangan dari film Becoming Warren Buffett. Pada film Warren Buffett, beliau menjelaskan tentang compounding, yaitu pelipat gandaan atau penumpukan uang. Dalam investasi, hal
ini perlu dipertimbangkan adalah melakukan prediksi pada investasi yang dihasilkan lumayan dan bisa diandalkan. Hal tersebut jika terjadi berulang selama-lamanya akan terjadi penumpukan uang yang dahsyat dibandingkan dengan investasi yang meraih hasil besar tetapi mengarah ke beberapa kemungkinan tragis yang dimiliki jika tidak berhasil. Warren Buffett mempertimbangkan potensi penumpukan di masa yang datang dan beliau telah berinvestasi secara konsisten selama kurang lebih 3/4 abad, yakni dimulai dari umur 10 tahun. Jadi keahliannya adalah dalam investasi, sedangkan rahasianya menjadi investor. Fenomenal adalah waktu hasil yang dapat berkaitan dengan investasi yang beliau bangun sejak kecil dengan panjangnya umur Warren Buffett. Begitulah cara penumpukan bekerja. Warren Buffett belajar berinvestasi dari Ben Graham, yaitu yang pertama, jangan pernah kehilangan uang saat berinvestasi. Yang kedua, jangan pernah lupakan aturan yang pertama. Hal yang dimaksud oleh Ben Graham adalah pengawasan yang cermat dalam laporan keuangan akan menuntun kita pada investasi nilai. Warren di masa mudanya berinvestasi pada perusahaan kecil yang ibaratnya sudah tidak laku lagi di pasar saham dan orang-orang membuangnya. Akan tetapi, Warren melihat apa yang belum tentu orang lihat, yaitu potensi kecil yang dimiliki perusahaan tersebut. Beliau ingin membeli potensi kecil tersebut di waktu yang tepat untuk bisa mendapatkan keuntungan. Dalam film disebutkan perusahaan tersebut dimisalkan sebagai puntung cerutu yang dibuang, tetapi ada asap di dalamnya. Warren berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari satu asap tersebut. Sepanjang hidupnya, Warren Buffett tidak berinvestasi pada segelintir saja, tetapi pada banyak perusahaan. Dari perusahaan yang diinvestasikan tersebut, Warren melihat perusahaan mana yang bisa menghasilkan. Analoginya seperti menunggu bola yang kita punya untuk dilemparkan, dan bola mana yang berhasil mencetak skor. Warren mengatakan bahwa beliau bisa melihat ribuan perusahaan yang berbeda dan beliau tidak harus benar tebakannya pada setiap dari perusahaan tersebut atau bahkan 50 dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi dia bisa memilih bola mana yang ingin dipukul dan melihat apakah bola tersebut menghasilkan atau tidak. Dalam karyanya pada tahun 2013, Buffett mengatakan beliau sudah memiliki kurang lebih 500 saham sepanjang hidupnya, dan sebagian besar uang dari investasinya hanya didapatkan dari 10 saham saja. Seringkali kita mengabaikan fakta bahwa hasil yang didapatkan oleh seorang teladan didapatkan dari sebagian kecil tindakan mereka. Ada kutipan di salah satu buku yang kami ambil, yaitu George Soros sebagai pelengkap, yaitu bukan soal benar atau salah yang penting, melainkan berapa banyak uang yang Anda dapat kalau Anda benar dan berapa banyak uang yang hilang kalau Anda salah. Kesimpulannya, Anda bisa salah dalam setengah dari seluruh kesempatan dan masih mendapatkan untung. Bagaimana bisa? Itulah serunya pertimbangan cermat dalam berinvestasi. Saat terjadi krisis dengan Salomon Brothers tentang perdagangan treasury yang tidak tepat dan perusahaan berutang 150 miliar dolar saat itu, Buffett memutuskan untuk berinvestasi 12% kepada banking firm tersebut dan membantunya dengan mengambil alih selama beberapa waktu. Tentu saja, reputasi baik yang selama ini dibangun 20 tahun oleh Buffett dipertaruhkan. Buffett berpikir sangat perlu untuk menggali informasi tentang apa yang terjadi di masa lalu dan keputusan bodoh apa yang diambil oleh perusahaan tersebut untuk memperkirakan perlakuan apa yang sekiranya tepat untuk masa depan. Kalau saat itu Warren Buffett memutuskan untuk mundur, mungkin hal lain akan terjadi dengan nasib 8.000 karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Warren Buffett percaya bahwa ada skenario besar untuk gagal, tapi beliau lebih percaya bahwa Solomon terlalu besar untuk gagal. Jika telusuri lebih lanjut, impact dari bangkrutnya Solomon akan mempengaruhi Wall Street dan perekonomian. Setelah lebih dari 50 tahun mengambil alih Berkshire Hathaway dan sedikit demi sedikit menciptakan peningkatan seiring berjalannya waktu, sangat disadari bahwa diperlukan waktu yang tidak singkat untuk melakukan semuanya. Tidak ada yang namanya kemajuan instan didapat dalam satu hari saja. Disinilah konsep bunga majemuk bekerja. Kesimpulannya, dari film yang telah disaksikan, bisa diambil pembelajaran bahwa lebih daripada menginginkan hasil yang besar, justru finansial yang kuatlah yang dibutuhkan. Jika finansial kita kuat, kita bisa berpikir bagaimana caranya mendapatkan hasil yang cukup besar dengan bertahan lama, sehingga penumpukan atau compounding tersebut bisa menghasilkan keajaiban. Lagi-lagi ditegaskan bahwa hal-hal terbesar dalam menghasilkan uang adalah waktu. Jadi, kita tidak harus sangat pintar, tetapi kita harus perlu bersabar. Dalam kutipan buku yang membahas tentang investasi juga menuliskan tentang kendali atas waktu adalah dividen terbesar yang bisa diberikan oleh uang. Yang kita perlukan hanyalah cermat dalam menelisik portofolio suatu perusahaan dan kondisi keuangannya. Kemudian, kita tidak boleh gegabah dalam menginginkan hasil instanan besar di kemudian hari.
Keputusan bijak tersebut akan menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepribadian yang optimis untuk masa depan, tetapi juga paranoid terhadap apa yang akan membentengi kita dari mendapatkan masa depan yang baik, juga diperlukan supaya tidak terjebak pada keputusan tragis terkait keuangan dan investasi.